Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pratama Aditya. Jelaskan tentang dua hal, yaitu Wumpus World dan model yang bisa membedakan antara garpu dan sendok. Untuk pertama-tama kita akan mulai pembahasan kita dari Wumpus World. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Wumpus World itu adalah dunia di mana ada karakter utamanya, itu Wumpus. Dan Wumpus ini akan punya tujuan untuk mencari gold. Ini ya. Nah, jadi pertama-tama itu di dunianya ada beberapa aturan. Ada monster, pit, gold. Nah, untuk persepsinya itu dia bisa mendeteksi stance di kota sekitar monster. Berarti satu kota yang lurus dengan monster, yaitu kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, jadi sama juga dengan pit, tapi kalau pit dia mendeteksi atau mempersepsi adanya breeze. Dan kalau untuk gold itu persepsinya adalah glitter. Nah, jadi dengan aturan-aturan itu kita akan menjelajahi dunia Wumpus untuk sampai ke gold dan tidak mati. Nah, ketika Wumpus itu masuk di kota yang ada monster atau ada pit, maka dia otomatis akan mati. Karena kalau pit dia jatuh ke jurang, dan monster dia akan dimakan monster. Oke? Nah, jadi kita udah tahu beberapa aturan dunianya. Selanjutnya kita coba letakkan Wumpus di posisi 1,3. Nah, di posisi 1,3 ini pertama-tama yang kita lakuin itu menandai kota ini dengan tanda V. V itu berarti visited. Dan kalau misalnya kita aman, kita tandain oke. Jadi kita nggak masuk dalam pit atau nggak kena makan monster. Oke. Selanjutnya kita coba bergerak ke kotak kanan. Nah, jadi dia bisa bergerak satu kotak yang berdekatan, tapi nggak bisa diagonal. Nah, dia sekarang ke titik 2,3. Nah, di titik 2,3 kita lakukan langkah yang sama. Pertama itu tandai dulu dia V. Lalu kita lihat persepsi apa yang bisa kita terima. Nah, menurut dengan kota ini kan di sini di sekitar kota 2,2, 2,3 ini nggak ada apa-apa nih. Nah, jadi kita bisa langsung aja tandain dia dengan oke, karena persepsinya nggak ada. Oke, kita coba sekarang bergerak ke titik 3,3. Nah, di titik 3 ini kalau kita lihat dari petanya, harusnya dia merasakan breeze. Nah, jadi pertama tandai V, lalu tandai dengan breeze untuk persepsinya. Nah, jadi kalau dia breeze, otomatis akan ada kemungkinan di pit di ketiga kota ini. Di ketiga kota yang bisa tanda ini. Nah, ini masih kemungkinan ada di tiga-tiganya, atau cuman di dua atas, atau bisa jadi juga di dua bawah, atau cuman satu di atas, satu di bawah, atau cuman yang satu ini, yang di bawah ini. Nah, karena kita nggak ada informasi tambahan untuk mengetahui di mana lokasi pitnya, maka kita bergerak mundur. Kita perlu informasi tambahan. Kita mundur ke kota 2,3 karena kita udah visited dan kita udah tahu kalau itu oke. Sekarang dari 2,3 kita bergerak ke 2,4 biar kita tahu apakah di titik ini, di koordinat ini, apakah ada pit. Setelah kita maju ke 2,4, kita tandai visited dulu. Dan persepsi yang kita terima bukan breeze, yang malahan kita terima monster ya. Karena kan di sini ada monster kan. Nah, jadi Wumpus itu dia menerima stance, bukannya breeze. Otomatis kita bisa langsung ambil kesimpulan kalau 3,4 nggak ada pit. Oke? Nah, berarti yang sekarang malahan kemungkinannya di 3 kotak di sekitar 2,4 ini ada monster. Kenapa nggak ada di 2,3? Kita nggak perlu lagi anggap ada kemungkinan di situ, karena kita udah lewati 2,3 dan kita tandai oke. Itulah gunanya visited dan oke. Nah, sekarang kita bisa tarik kesimpulan kalau yang monster di sebelah kiri ini nggak mungkin, karena ketika kita di 1,3 harusnya di sini tuh ada stance. Malahan yang kita terima itu nggak ada apa-apa, malahan oke. Nah, berarti kita bisa hapus kalau di situ ada monster. Selanjutnya untuk yang monster di 3,4. Berarti kalau ada monster di 3,4, otomatis di 3,3 itu ada stance. Nah, kita kan udah mengunjungi 3,3.
nggak ada apa-apa. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau monster nggak ada di situ, udah bisa kita hapus. Berarti sekarang monster cuma ada di 2,5. Oke. Nah, kita bisa maju ke 3,4. Nah, 3,4 ini harusnya kita mendeteksi adanya glitter dan nggak ada yang lainnya. Nah, karena kita udah tahu di sini aman, kita tandai di sini oke. Nah, sekarang karena ada di sini glitter, berarti kemungkinannya ada dua. Goldnya ada di atas atau goldnya di sebelah kanan. Nah, karena kita udah tahu di sini cuma ada glitter, otomatis di sini nggak ada pit. Harusnya di sini ada breeze dong kalau di sini ada pit. Nah, karena nggak ada, kita bisa ambil kesimpulan kalau di atas itu aman. Dan sekarang kita mau ngecek apakah di situ ada gold atau enggak. Nah, kita tinggal maju. Kita hapus dulu goldnya. Nah, kita maju ke 3,5 dan kita nggak ada mendeteksi gold. Yang ada kita deteksi cuman stance. Berarti goldnya cuma ada satu kemungkinan lagi. Goldnya ada di 4,4. Nah, sekarang kita tinggal maju ke lokasi goldnya dan kita bisa dapat persepsi kalau kita udah mendapatkan gold. Nah, itulah cara Wumpus World bisa mempunyai intelligence. Kita menggunakan proportional logic dengan peraturan kalau tadi kalau misalnya ada breeze dan kemungkinannya itu namanya itu knowledge base, dan knowledge base itu harus mengintelment peraturan-peraturannya tadi. Jadi kalau misalnya di sini breeze, berarti harus ada satu breeze di sekitar sini. Berarti kalau kita anggap kemungkinan di sini 0 pit, itu berarti kita udah tahu knowledge base itu nggak mengintel peraturan kita, karena kan udah dijelaskan peraturannya di awal kalau ada breeze ada pit. Nah, itulah untuk memastikan bagaimana knowledge base kita itu intel semua peraturan kita. Dan sekarang wumpusnya udah bisa sampai di goldnya dengan berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah. Sekianlah penjelasan yang bisa saya berikan tentang Wumpus World. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan video saya tentang membangun sebuah model yang dapat membedakan sendok dan garpu. Nah, jadi saya udah ada dua sepasang sendok dan garpu. Nah, nanti ini kita akan tes apakah modelnya itu bisa membedakan sendok dan garpu di dunia nyata ya. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke teachable machine. Nah, untuk teachable machine ini dia akan membangun modelnya sendiri. Yang kita perlu buat cuman kelasnya dan datasetnya. Nah, untuk datasetnya sendiri itu saya dapatkan dari Kaggle. Dari Kaggle ini ada dataset namanya spoon versus fork. Nah, di sini udah ada tersedia datanya. Jadi saya tinggal download dari sini. Ini semuanya gratis, open source. Nah, setelah di-download, kita tinggal upload datanya ke teachable machine dan kita assign nama kelasnya. Seperti ini fork, ini spoon. Nah, selanjutnya kita akan train modelnya. Kita tinggal pencet train. Tadi ini udah di train duluan karena dia agak lama kalau nunggu proses trainingnya selesai. Oke. Nah, jadi ini kira-kira tampilannya. Kita akan coba sekarang mengetes apakah model kita ini bisa membedakan fork dan spoon. Nah, pertama-tama saya coba tutupin dulu latar belakangnya biar nggak bingung modelnya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat spoonnya, fork, ini garpu. Nah, dia bisa membedakan langsung ya. Fork ini bisa dikonfirmasi 100% fork. Nah, selanjutnya kita coba spoon. Ini spoon. Nah, dia langsung otomatis tandain spoon 100%. Mau diputar gimana pun dia bisa bedain mana spoon, mana fork.
Itulah penjelasan untuk teachable machine dan modelnya. Jadi model ini sudah berhasil membedakan spoon dan fork itu di dunia nyata dengan menggunakan dataset. Fork ini ada 194 dataset. Datasetnya itu berupa gambar yang didapat dari internet, kumpulan gambar garpu, dan spoon juga sama, tapi jumlah datanya agak sedikit, 151. Nah, kalau kita udah selesai, kita bisa pilih export model. Export model ini bisa dari TensorFlow. Nah, ini kita biasanya bisa tinggal copy, atau kalau mau download modelnya. Dan setelah model kita udah berhasil membedakan fork dan spoon ketika kita memberikan dataset yang sesuai. Sekianlah penjelasan yang bisa saya berikan untuk model yang dapat membedakan garpu dan sendok. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.